Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita coba mengenal anwa'u ayyu, macam-macam ayyu dalam bahasa Arab. Jadi kalau tulisannya ayyu itu dipastikan dia isim. Ayyu isim. Tapi kalau ai itu nanti beda lagi. Kalau ai huruf, ai ada huruf nida, nanti ada tafsiriyah. Ini kita bahas dulu tentang ayyu. Nah, ternyata ayyu itu banyak penggunaannya. Ada 6 macam yang sudah saya kumpulkan dari berbagai macam sumber. Mungkin kalau ada tambahan lagi nanti teman-teman bisa komen atau bisa meninggalkan komentar. Yang pertama namanya ayyul istifhamiyah. Ayyu isim istifham. Isim istifham berarti isim yang digunakan untuk bertanya, kata tanya. Jadi ayyu istifhamiyah ini bisa digunakan macam-macam. Bisa untuk bertanya kepada yang berakal, nanya kepada benda yang tidak berakal, atau nanya waktu, atau nanya tempat. Nah, jadi dia penggunaannya bisa macam-macam, ayyu istifhamiyah. Tergantung mudhaf ilihnya ayyu. Contoh misalkan, ayyukum Khalid, siapa dari kamu itu si Khalid? Nah, jadi penggunaan ayyu untuk bertanya kepada yang berakal. Karena kum, orang. Kemudian ayyu rajulin ja'a, siapa dari laki-laki itu yang datang ya? Ini juga penggunaannya untuk yang berakal. Ayyu kitabin qara'tahu, kitab apa yang engkau baca? Ayyu kitabin qara'tahu, kitab apa itu yang engkau telah membaca akannya? Ini untuk benda. Ayyu ayya kitabin qara'ta. Kemudian kita bisa menambahkan misalkan ayu yomen sumta, hari apa engkau telah berpuasa. Berarti itu untuk zaman karena di depan ayu isim zaman. Kalau isim makan untuk makan. Ya, ayu baldah ittajahta, ke negeri mana engkau menghadap, dan seterusnya. Jadi bisa digunakan untuk macam-macam. Kemudian bagaimana cara mengi'rab ayyu? Jadi ayyu ini bisa dii'rab jadi mubtada. Dengan ketentuannya. Ayyu juga bisa dii'rab jadi maf'ul bih. Ayyu juga bisa dii'rab jadi maf'ul fi. Ayyu juga bisa dii'rab sebagai maf'ul mutlak. Untuk bisa mengetahui cara i'rab ayyu istifham sangat terpengaruh dengan kalimat sesudah mudhaf ilihnya ayyu. Terpengaruh dengan mudhaf ilihnya, dengan kalimat sesudah mudhaf ilih ayyu. Ayyu mudhaf ini kan. Rajulun mudhaf ilih, sesudahnya dia nanti ini bisa menentukan i'rab ayyu. Nah, nanti kita bahas khusus dia. Ini contoh dulu ayyukum Khalid. Di sini ayyu mubtada. Berumlah siapa dari kamu itu si Khalid? Ayyu isim istifham, mubtada marfu' tanda rafa' dhammah. Mudhaf ayyukum mudhaf ilaih, Khalidu khabarnya. Ayyu rajulin ja'a, bermulia siapa dari laki-laki itu yang datang ya. Ayyu di sini juga mubtada. Nah, karena sesudahnya fi'il lazim. Atau sesudah mudhaf ilaih ayyu misalkan fi'il muta'addi tapi sudah ada maf'ulnya. Itu juga tetap jadi mubtada. Ayyu kitabin qara'tahu, bermula apa dari kitab itu telah engkau baca akannya kitab. Ayyu mubtada, kitabin mudhaf ilaih, qara'tahu fi'il fa'il dan maf'ul. Contoh ini ayya kita baca, ayya kitabin qara'ta, akan yang mana dari kitab telah engkau baca. Ini ayya, kita baca ayya, kita jadikan maf'ul muqaddam bagi qara'ta karena qara'ta belum ada maf'ulnya. Nah, kita baca seolah-olah asalnya qara'ta ayya kitabin, telah engkau baca akan kitab mana aja. Cuma karena ayyu istifham mesti berada di awal, jadilah maf'ul muqaddam. Nah, itu sedikit dulu tentang ayyu istifham. Kemudian ada yang kedua ayyu syartiyah. Ayyu syartiyah ini ayyu isim syarat. Dia hampir sama saja dengan ayyu istifham. Bedanya kalau ayyu syartiyah dia menjazamkan dua fi'il. Satu fi'il syarat, dua fi'il jawab. Kemudian maknanya sama, tergantung mudhaf dari ayyu. Nah, kadang dia digunakan untuk berakal.
Ayyukum takum akum, siapa dari kamu berdiri, aku akan berdiri, berarti untuk berakal. Ayyubaldah safarta, ayyubaldah tusafir, usafir ma'aka. Ayyubaldah, ke negeri mana engkau musafir, aku akan musafir bersamamu, berarti untuk tempat. Ayu yomen tasum asum ma'ak, hari apapun engkau berpuasa, aku akan berpuasa bersamamu. Jadi tergantung mudhaf dari ayu, bisa digunakan untuk apa aja. Untuk berakal, untuk tidak berakal, untuk tempat, untuk waktu. Nah, jadi di sini singkat, ayu syartiyah yaitu ismu syartin yudhafu ila ismin dhahirin. Isim syarat yang dimudhafkan kepada isim dhahir. Contoh misalkan, nahu ayu tilmidhin yajtahid yastafid. Bermula siapapun dari murid itu yang sungguh-sungguh ya, niscaya mendapat faedah ya. Yang Arabnya ayu isim syarat, mubtada, marfu, tanda rafa, dhammah. Mudhaf ayu, tilmidhin mudhaf ilaih. Yajtahid fi'il mudhari' majzum dengan ayu sebagai fi'il syarat tanda jazam sukun. Namanya dalam fa'il takdirnya huwa. Yastafid fi'il mudhari' majzum dengan jawab ayu tanda jazam sukun. Namanya dalam fa'il takdirnya huwa. Jadi yajtahidu ini sekaligus jadi khabar ayu. Bermula siapapun dari murid itu bersungguh-sungguh ya, niscaya mendapat faedah ya. Nah, jadi dia mudhafkan pada isim dhahir. Atau kepada isim dhamir juga ada. Kemudian fa idza quti'a 'anil idhafah nuwina. Maka apabila diputuskan akan dianya ayu tadi dari idhafah, niscaya ditanwinkan akan dianya ayu. Jadi ayu syartiyah boleh juga enggak ada mudhaf ilaihnya. Kalau enggak ada mudhaf ilaih dia pakai tanwin. Nah, pakai tanwin. Nah, contohnya di sini. Nahu ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Akan apapun yang engkau panggil, nah, niscaya maka sabit baginya Allah itu ada nama-nama yang bagus. Jadi ayyan di sini ini ayu ini. Ayyan jadi maf'ul bih, masuk tanda nasab fathah karena enggak ada mudhaf ilaihnya, makanya ayyan. Nah, bertanwin. Ma ini masilah namanya. Nah, bahasa kita maziyadah, cuma dalam Quran disebut masilah. Jadi i'rabnya nanti ayyan maf'ul muqaddam. Ayyan isim syarat maf'ul muqaddam masuk tanda nasab fathah. Maf'ul muqaddam bagi tad'u. Tad'u fi'il mudhari' majzum dengan ayyan tanda jazam buang nun karena af'alul khamsah. Nah. Waw dhamir jamak pada harafa fa'il. Fa jawab ayu. Lahu jar majrur khabar muqaddam, al asma'u mubtada muakhar. Husna naik kepada al asma'u. Kemudian yang ketiga ada namanya ayu mausuliyah. Ayu mausuliyah, ayu isim mausul. Ayu isim mausul bisa bermakna alladzi, bisa bermakna man. Jadi tanda ayu mausulah nanti tentunya sesudah ayu harus ada jumlah karena dia juga butuh kepada silat, butuh kepada ait, kemudian bermakna alladzi. Nah, jadi ayu mausul berarti pada tempatnya sah kita gantikan dengan alladzi. Contoh dulu, contoh sedikit. Sebelum kita bahas lebih jauh, contohnya nahu sa'azuru ayyuhum afdal. Akan aku ziarahi. Akan siapapun dari mereka, yang dianya siapapun, akan aku ziarahi ayyuhum afdal. Akan aku ziarahi, akan si alladzi huwa afdal, yang dianya si alladzi itu lebih utama. Jadi sa'azuru ayyuhum afdalu asalnya sa'azurul ladzi huwa afdalu. Jadi semua ayu itu mu'rab. Nah, kecuali ada juga ayu yang mabni, di mana dia ketika ayu ini jadi isim mausul. Ketika ayu jadi isim mausul ada yang di i'rab, ada yang mabni dengan ketentuan yang dengan SK, syarat dan ketentuan. Jadi yang penting dulu di sini ayu ini namanya ayu mausul karena pada tempat ayu ini bermakna alladzi. Sa'azurul ladzi huwa afdal. Akan aku ziarahi. Akan si alladzi dari mereka yang dianya si alladzi itu lebih afdal. Ya, kalau kita baca ayya berarti mu'rab. Kalau kita baca ayu berarti mabni. Sa'azuru fi'il dan fa'il, ayya isim mausul. Kemudian
jadi sadar silah permulaan. Di sini afdalu ini jadi khabar mubtadanya mahdhuf. Asalnya sa'adzuru ayyuhum huwa afdal. Nah, jadi kita di sini nggak membahas semuanya. Kita pengen mengenal macam-macam ayu aja. Yang pertama ayu istifham, yang kedua ayu syartiyah, yang ketiga ayu mausul. Yang keempat ayul kamaliyah namanya. Ayul kamaliyah maksudnya ayu yang artinya sempurna. Biasanya dia boleh berada di tengah-tengah. Nah, nggak harus di awal, karena kalau ayu istifham, ayu syartiyah baru berada di awal kalam. Tapi kalau ayu kamaliyah ini bisa berada di tengah-tengah dan dia i'rabnya sebagai na'at. Nah, bisa di antara nakirah, bisa juga di antara ma'rifah. Contoh misalkan. Jadi ayu kamaliyah tadullu alal kamal, menunjukkan ia kepada sempurna. Contoh, Khalidun rajulun ayu rajulin. Bermula si Khalid itu rajulun seorang laki-laki, ayu rajulin yang laki-laki. Maksud rajulun ayu rajulin, rajulun yang sempurna. Khalid adalah seorang laki-laki yang sempurna. Artinya Khalidun rajulun kamilun fi sifatir rijal. Bermula si Khalid itu seorang laki-laki yang sempurna ya pada sifat kelelakian. Jadi arti ayu yang begini, Khalidun rajulun ayu rajulin. Ayu ini isim, kita na'at kepada rajulun, na'at ikut man'un, kepada marfu' dan rafa' dhammah, mudhaf ayu rajulin mudhaf ilaih. Khalidun rajulun ayu rajulin. Khalidun mubtada, rajulun khabar, ayu na'at. Nah, namanya ayu kamaliyah. Atau begini, antar rajulu ayur rajuli. Bermula engkau itu seorang laki-laki yang laki-laki. Maksudnya seorang laki-laki yang sempurna. Nah, semua sifat laki-laki ada pada dirimu. Nah, ayu yang seperti ini disebut ayu al-kamaliyah yang menunjukkan kepada sempurna. Apa arti antar rajulu ayur rajul? Nah, artinya antar rajulul kamil. Ini dalam kitab Kawakib juga ada pembahasannya kalau nggak salah di bab ayu isim syarat kalau nggak salah. Kemudian yang kelima ada namanya ayu silah. Ayu silah. Nah, di sini saya tulis ayu takunu waslatan ila nidail ismil mu'arrafi bi'al wa talhaquha ha'ut tambih. Yaitu ayu yang ada ia sebagai sambungan, sebagai perantara kepada nida isim yang dimakrifahkan dengan al. Maksudnya begini, huruf nida tidak boleh masuk kepada isim yang ada alif al langsung. Misalkan an-nabiyyu, kita mau memanggil yan nabiyyu, nggak bisa. Huruf nida nggak bisa masuk kepada isim yang ada alif lamnya. Baru bisa harus diselangi oleh ayu. Nah, ayu ini namanya ayu waslah. Ayu sebagai sambungan untuk bisa memanggil isim yang ma'rifah dengan alif lam. Wa talhaquha ha'ut tambih, dan terhubung akannya ayu ini ha'ut tambih oleh ha tambih. Contoh ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Jadi an-nabiyyu ini munada sebenarnya. Tapi karena dia ada alif lam, nggak boleh langsung yan nabiyyu, nggak boleh. Makanya diselangi oleh ayu sebagai perantara untuk bisa memanggil kalimat yang ada alif lam. Jadilah ya ayyuhan nabiyyu. Jadi i'rabnya ya huruf nida. Ayu ini munada nakirah maksudah. Jadi ayu di sini isim. Nah, isim mubham. Isim mubham ya isim nakirah salah satunya. Nah, jadi ayu ini isim nakirah. Artinya masih mubham. Jadi kita i'rab ya huruf nida ayu munada nakirah maksudah. Mabni di atas dhammah pada mahal nasab, ha tambih. An-nabiyyu di sini ini terjadi khilaf i'rabnya. Ada yang menyatakan badal kepada ayu. Ada yang menyatakan na'at. Ada yang menyatakan at-tahbayan. Ya terserah, yang penting kalau kita baca an-nabiyyu, nah, kita badal kepada ayu. Badal kepada marfu' dan rafa' dhammah. Ya ayyuhan nabiyyu. Begitu juga ya ayyatuhan nafsu. Karena ini menggunakan ayatu muannas dari ayu. Ayu muzakkar, ayatu
muannas karena an-nafsu muannas, sama ya ayyatuhan nafsu. Karena ada alif lamnya di nafsu nggak boleh langsung diselangi oleh ayyatu. Kemudian yang keenam ada namanya ayyul lati tufidut ta'mim. Ayu yang memberi faedah ya akan umum. Ayu bermakna umum, ini bisa saja berada di tengah kalimat, nggak harus di awal kalimat, nggak sadarah kalam. Nah, misalkan ikra ayya kitabin, baca olehmu akan apa saja dari kitab yang kau mau. Jadi ini menunjukkan kepada umum. Ayu bermakna umum. Jadi i'rab dia ayya, maf'ul di sini. Ikra ayya kitabin, zur ayya baladin, kunjungi olehmu akan apapun dari negeri yang engkau mau. Ini disebut ayu ta'mim. Barangkali sampai di situ dulu. Nah, nanti baru kita bahas satu-satu insya Allah kalau ada waktu luang. Kita bahas tentang kapan, apa saja syarat isim istifham, ayu istifham kita i'rab jadi mubtada. Kapan ayu istifham kita i'rab jadi maf'ul. Kapan ayu istifham kita i'rab jadi dharaf, maf'ul fih. Darah zaman, darah makan. Nah, bahkan bisa juga huruf ayu ini menjadi majrur dari huruf jar, dimasuki oleh huruf jar. Bi ayyi baladin, bi ayyi sa'ah, di jam berapa. Nah, tazhabu ilal madrasah, Anda berangkat ke sekolah. Jadi macam-macam, memang luas banget ya. Sampai di sini dulu, moga ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.